Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Dr. Ariyanti MPD, merupakan salah satu staf pendidik S2 Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, saya telah bergabung di S2 semenjak tahun 2021. Kemudian yang sebelumnya saya telah mengajar di SMA, kemudian jadi kepala sekolah di SMA, kemudian juga menjadi pengawas sekolah. Dengan ini saya akan memberikan pernyataan diri tentang kontribusi dosen dalam pelaksanaan pengembangan terhadap Tridharma perguruan tinggi pada unsur pengajaran. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu adalah statistika terapan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja dalam Tridharma perguruan tinggi dalam aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini saya mulai dengan menerangkan tentang deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah statistika terapan, kemudian jumlah bobot SKS-nya adalah 3 SKS, kemudian dilakukannya kepada mahasiswa jenjang S2 pedagogik, kemudian dilakukan pada semester kedua. Mata kuliah ini menjabarkan penerapan statistika sebagai sarana pengolahan dan analisis data penelitian serta pengambilan kesimpulan hasil penelitian yang bersangkutan dan implikasinya, yaitu meliputi konsep statistika deskriptif, inferensial, kemudian diantaranya meliputi populasi, sampel, variabel, dan ukuran skala. Penyajian data, kemudian juga ukuran tendensi sentral, penyebaran serta korelasi, dan terakhir sampai dengan mempelajari juga tentang pengujian asosiasi korelasi, bervariasi, dan korelasi parsial. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan apa sih CPMK yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan konsep-konsep dasar statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan konsep penyajian data dalam kehidupan sehari-hari, baik secara manual maupun dengan menggunakan bantuan software. Kemudian, mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan konsep kurva normal dalam kehidupan sehari-hari secara manual maupun dengan menggunakan bantuan software. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan konsep inferensi dan inferensi dan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan konsep analisis korelasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan konsep analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah mengaplikasikan konsep uji perbedaan satu sampel dan dua sampel baik independen maupun berpasangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah bahwa mahasiswa harus mengerti, memahami, dapat mengaplikasikan konsep perbedaan lebih dari 2 sampel independen. Nah, kemudian itulah materi tentang CPMK-nya. Kemudian berikut ini adalah apa yang menjadi tugas dari metode dalam perkuliahan ini. Dalam perkuliahan ini kita akan mencoba memberikan materi perkuliahannya dalam bentuk mungkin dalam teks, slide atau audio, video. Kemudian kita berikan deskripsinya menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Misalnya untuk pertemuan yang keempat,
yang tadinya saya coba untuk memberikan video dalam bentuk pembelajaran. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya adalah berbentuk sinkronus dan asinkronus. Bentuk pembelajaran sinkronus melalui pertemuan tatap muka atau tatap maya, metode pembelajarannya case study, kemudian kegiatan mandirinya mahasiswa mencari sumber-sumber pembelajaran yang relevan dengan komponen pembelajaran. Kemudian kegiatan kolaboratifnya mahasiswa dapat berpartisipasi dalam diskusi, kualitas pertanyaan dan respon. Kemudian dalam pengalaman belajar, mahasiswa dalam sinkronus mendiskusikan ukuran pemusatan data, kemudian asinkronusnya menulis rangkuman materi kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah beban perkuliahannya, pertemuannya adalah 3 kali 50 menit, kemudian belajar mandirinya 2 kali 60 menit, dan tugas terstrukturnya 2 kali 50 menit. Nah, kemudian dalam penilaian pembelajaran nanti ada pretest, kemudian ada penilaian dalam proses pembelajaran, kemudian ada lagi nanti dalam bentuk tugas-tugas yang tertentu. Kemudian dari hasil semua yang telah diberikan ke mahasiswa tentang RPS ini, saya memberikan bahan untuk rujukan di mahasiswa, terutama sebagai bahan referensi dari mata kuliah ini. Saya mengambilkan dari Blumen, kemudian dari Minim Edward, Montgomery, Johnson, dan Furcon. Itu mungkin yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon mahasiswa agar dapat mudah dalam mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk itu kita coba mulai ya materi kita hari ini dengan tentunya dengan kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Silahkan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk berdoa selesai. Kelihatannya ada yang tidak hadir ya hari ini ya. Kan jumlahnya berapa yang nggak hadir? Kenapa Arif? Sakit. Oh, masih belum sembuh Arif? Iya. Iya, udah 2 minggu ya Arif nggak masuk ya? Ya, kita doakan semoga Arif cepat sembuhnya dan kita semuanya sehat selalu ya. Dalam kesempatan ini kalau Ibu bertanya tentang materi kita yang minggu kemarin, masih ingat nggak? Masih Bu. Apa coba? Tentang apa? Grafik. Tentang grafik. Apa sih yang kita pelajari kemarin? Apa contohnya macam-macam grafik? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada grafik diagram data, ada grafik garis. Oke, ya. Ada lagi yang bisa menambahkan grafik apa saja? Grafik lingkaran, Bu. Oh, lingkaran. Sekarang kalau iya kemarin kita kegunaannya apa sih? Kita belajar yang kayak gitu kemarin? Jadi untuk penyajian data dan juga sebagai bahan pembanding dari data sebelumnya, Bu. Nah, sepertinya anak-anak semua paham ya apa itu kemarin pelajaran yang minggu kemarin itu tentang pembuatan grafik dan kegunaannya. Hari ini kita akan mencoba belajar tentang sambutannya, yaitu yang keempat nih. Ya, yang keempat itu adalah pertemuan yang keempat itu tentang ukuran pemusatan. Jadi lanjutannya itu adalah ukuran pemusatan. Nah, mungkin kita coba lihat dulu. Sesuai ini sih sebenarnya dengan yang kita punya, referensi yang kita pernah punya. Coba perhatikan ukuran pemusatan data statistik. Jadi ini lanjutan dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita itu berupa gambar, grafik, kalau sekarang kita tahu di mana letaknya nih grafik ini, di mana nih bertumpuknya di mana. Nah, ini yang disebut nanti dengan ukuran pemusatan data, ya. Ukuran pemusatan data. Jadi ini akan sepintas Ibu berikan permasalahannya. Jadi sebenarnya ukuran pemusatan data ini adalah ukuran tendensi sentral namanya. Jadi berpusatnya di titik yang satu itu.
Nah, apa saja nih? Nanti Ibu sengaja nanti ditanyakannya karena ini materinya sudah ada masalahnya. Yaitu ada di situ terdiri dari ada mian, ya kita tahu mian. Siapa yang tahu mian itu apa? Yang pernah didengar dulu waktu SMP, SMA, apa? Rata-rata. Rataan. Oke. Apalagi ada yang mengenal dengan istilah mian yang lain? Apa istilahnya disebut juga dengan apa? Rataan, ya, jadi rata tapi rataan gitu ya itu. Nah itu nanti kita coba menelusurinya. Kemudian yang berikutnya kita punya nanti adalah mian. Nah mian udah pernah dengar belum mian? Itu tadi rata-ratanya ya rata-rata rumusnya ini gitu. Nah pernah lihat nggak rumus seperti ini? Nanti kita coba cari dari mana sih datanya kok bisa membuatkan seperti ini. Ini yang nanti akan kita diskusikan. Mian itu dia dari data mentah. Siapa yang bisa baca itu? Dulu SMA pernah baca itu nggak? Bacanya apa coba? X ada bar di atasnya, dibacanya apa? X rata-rata. Ya. Terus kemudian sama dengan apa? Sigma, ya kan? Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian dikali dengan XI. Data yang ke I dibagi dengan banyaknya data. Itu disebut dengan cara mencari data. Nah, tentunya ini juga akan ada caranya dengan menggunakan Excel. Masih ingat nggak cara mencari dengan Excel? Gimana caranya? Masih bisa membayangin dengan Excel gimana? Oh, datanya di blok, kemudian akan muncul apa? Hasil dari Iya, akan muncul rata-ratanya. Akan muncul rata-ratanya. Oke. Yang berikutnya yang akan kita pelajari hari ini itu adalah berikutnya adalah modus. Nah, lain modus bukan sekarang modus lah kamu lah sekarang suka ada gitu ya. Modus aja itu mah gitu ya. Sekarang untuk statistik apa sih sebenarnya modus? Iya, yang sering muncul. Nah, kira-kira kalau yang sering muncul itu bagaimana bentuknya di grafik? Dia menumpuk di satu tempat atau bagaimana kira-kira dalam grafik yang dulu? Gimana? Ada di puncak. Oke, itu nanti akan kita telusuri benar nggak gitu ya. Kalau kita setelah kita cari datanya, ada datanya, kita coba cari. Nah, itu permasalahan yang ada nanti di kita. Jadi dia akan modus itu data kuantitatif, misalnya dia dengan jalan menentukan frekuensi terbanyak. Jadi modusnya itu adalah frekuensi yang terbanyak. Pernah dengar ini nggak? Apa ini? Rumus apa ini? Bisa dibaca nggak ini? Bisa membacanya nggak ini? Sudah pernah mengenal atau boleh silakan? Oke, siap. Ya, rumusnya itu batas bawah kelas modusnya. MO itu apa? Modus. Oke. Jadi MO-nya itu modus, rumusnya itu batas bawah ditambah panjang kelas modusnya dikali dalam kurung frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas intervalnya per frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval ditambah sama yang sebelumnya sama yang setelahnya. Oke. Yang Intinya, paham? Intinya apa? B1 dan B2 itu adalah kelas modus sebelum dan B2 adalah kelas sudah. Itu nanti yang kita cari ya. Nanti kita terapkan bagaimana dengan permasalahan yang ada. Nah, itu. Kalau median apa? nilai tengah. Median nilai tengah. Masih ingat ada tahu rumusnya apa? Median itu? Nah, ini. Masih ya? Dibaca juga, mungkin siapa yang lain baca? ME itu median, BB itu apa? Batas bawah kelas interval. Sama dengan tadi. Kalau tadi B1, B2. Kemudian yang berikutnya kita terapkan nanti rumusnya. Ini mungkin yang topik kita hari ini 3 itu. Nah, kemudian nanti karena ini sepertinya duduknya udah nyaman ya. Gak usah pindah-pindah ya. Udah aja ini mungkin Bu bisa mengerjakan untuk kelompok 1 mean, kemudian grup kedua itu mungkin yang di sana median, kemudian untuk grup ini modus. Oke. Anak-anak semua gimana pengalamannya barusan hari ini mengisi itu data ini dalam lembaran kerjanya? Adakah hubungannya dengan yang tadi kita permasalahkan? Ada Bu. Ada. Oke. Coba grup 1 ya itu tadi ya. Karena men kita bekerja dengan men. Kira-kira apa yang Anda tahu tentang yang diberikan permasalahannya itu? Bisa dikemukakan biar teman-teman yang lain tahu bagaimana.
Jadi kan di pertama itu informasi apa aja sih yang ada di soal tersebut tuh. Nah di di situ tuh ada 60 siswa banyak datanya. Kemudian untuk nilai 4 itu 5 siswa, nilai 5-nya ada 18 siswa, terus nilai 6-nya 15 siswa, dan nilai 7-nya 20 siswa. Ya. Dan untuk permasalahan yang harus diselesaikan itu, pertama tuh kita harus mengidentifikasi dulu Bu. Ya. Terus kemudian baru mencari, membuat tabel distribusinya, dan kemudian baru melakukan operasi hitungan dari yang rumus yang tadi itu. Oke. Dicatat dulu aja pertanyaannya. Enggak. Dari permasalahan yang ada, di situ ada raw data ya Bu, atau data mentah sebanyak 98 data dari lomba pertandingan untuk cepat matematika antar sekolah. Terus informasi yang didapatnya yang tadi ada 90 data skor hasil pertandingan untuk cepat matematika. Terus permasalahannya itu kita disuruh mencari media dari data yang ada, ya itu sebanyak 98 skor. Terus rencana tahapan yang akan kita lakukan itu yang pertama mengumpulkan datanya, terus mengelompokkan data menjadi kelas-kelas interval. Caranya itu menentukan jangkauannya dulu, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, lalu menentukan banyak kelasnya, yaitu 1 ditambah 1,322 log n. N-nya itu banyaknya data berarti 1 ditambah 3,22 log 9. Sebentar, Ibu tanya. Kok tahu 1 tambah 3,2 log n itu dulu pelajaran waktu di SMA ya? Ya Bu, kebetulan SMA saya dapat materi data performance juga Bu. Oh iya, berarti menyambung ya pembelajaran yang dulu sekarang ditingkatkan gitu ya. Jadi masih ingat. Oke. Sudah selesai itu? Terus langsung menentukan panjang atau intervalnya. Rumusnya jangkauan per kelas. Lalu nanti kan udah dapat disajikan data berkelompoknya. Terus kita hitung mediannya pakai rumus yang tadi kayak batas bawah ditambah banyak kelas dibuka kurung n per 2 dikurangi jumlah frekuensi median sebelum frekuensi median per frekuensi median itu sendiri. Nah, oke ya. Ini terakhir. Ini ke bagian modus ya. Silakan. Simak silakan, nanti boleh berdiskusi. Jadi dari soal yang diberikan Ibu terdapat informasi berupa data nilai matematika siswa pada masing-masing kelas mulai dari kelas 10 dan kelas 11 sebanyak 82 nilai dengan nilai terendah yaitu 31 dan nilai tertinggi 98. Ya. Itu datanya. Berarti apa yang diambil kesimpulan dari situ? Yang didapat itu dilihat apa? Tambahannya ada permasalahan dari kasus ini yaitu untuk mencari modus data dari nilai matematika. Iya, cari modusnya ya. Oke. Acung tangan dulu aja lah biar nggak ini. Oke. Ini dari kelompok modus mau menanyakan ke? Iya. Oke, Mian. Siap, Mian? Siap Bu. Apa aja sih perbedaan yang data kelompok sama data tunggal? Paham pertanyaannya? Apa bedanya data kelompok dan data tunggal? Itu saja bedanya. Mungkin jawab ya, kalau misalnya yang data kelompok, yang data tunggal itu ada jumlahnya, tapi yang data kelompok ada. Jadi hitungnya beda gitu, cara ada harus nyari nilai tengahnya dulu kalau misalnya nyari nilainya. Kalau yang data kelompok. Mungkin ada yang lagi bisa menambahkan? Iya. Jadi kalau misalkan buat data kelompok itu biasanya datanya itu frekuensi. Ada bermacam-macam. Jumlah datanya. Frekuensi itu adalah jumlah data. Paham? Paham. Apa yang ditanyakan? Atau masih belum puas? Boleh, silakan. Kasus dari yang untuk kelompok min ini dari kasus yang diberikan ini termasuk data kelompok atau data tunggal. Nah, terus kalau untuk mencari min-nya sendiri bagaimana ya? Izin menjawab ya, ini menurut kami data tunggal tapi dibikin tabel distribusi nilainya biar lebih efisien gitu. Terus cara penggunaannya pertama-tama kita kelompokin dulu nilai-nilai yang berfrekuensi yang nilainya sama gitu. Terus kita cari frekuensi berapa, terus kita bikin tabel distribusinya, baru kita operasiin dari nilai itu dikali jumlah frekuensinya, nanti semuanya itu di total. Terus masukin ke rumus min-nya yang
jumlah total frekuensi dikali nilai dibagi jumlah total frekuensi. Nah, jadi kenapa data tunggal atau data murah itu harus diubah jadi data kelompok. Terus kalau misalnya kan diubah nih menjadi data kelompok, maka dari rumus itu teh bisa pasti mempresentasikan hasilnya teh bisa benar gitu dengan dibanding data tunggal. Jadi tadi kelompok media bertanya kenapa data tunggal harus diubah jadi data kelompok. Soalnya untuk mempermudah pemahaman interpretasi data. Nah, data kelompok menyederhanakan kompleksitas dataset besar, membuat pola dan tren lebih mudah dikenali, kategori yang lebih sedikit dan terorganisasi, memudahkan visualisasi, misalnya dengan histogram atau tabel frekuensi. Kalau misalnya di dalam data itu ada lebih dari satu nilai yang jumlahnya sama besar gitu, sama banyak, itu gimana modusnya? Contohnya apa? Boleh Ibu pertegas contohnya gimana nilainya? Misalnya nilai siswa gitu paling banyak tuh ada 2 nilai yang jumlah penerima nilainya tuh sama besar gitu. Misalnya sama-sama 70, gimana? Paham pertanyaannya? Paham. Izin menjawab. Maaf kalau salah. Cuman kalau dari saya kayaknya ditutup. Misalkan untuk data tunggal ada kemungkinan bisa modusnya ada 2. Terdekat tadi si frekuensinya sama besar, nanti modusnya ada 2. Cuman kalau dari data kelompok yang menggunakan rumus persamaan itu biasanya nggak mungkin 2, hasilnya udah cukup 1. Karena Tahu Cuk? Tahu Cuk? Apa Cuk? fix. Oh, fix. Jadi fixnya diganti kucuknya ya namanya. Paham ya? Jadi kalau saya perhatikan ini diskusinya sudah mengarah ya. Ini ke media, ke modusnya, ke medianya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari saya nih. Setelah mengetahui malah ke dalam-dalamnya juga sudah digali tadi bagaimana cara mencari data yang berkelompok itu. Sekarang pertanyaannya, apa sih hubungan antara setelah kita tahu berbicara mean, modus, median, apa sih hubungan antara ketiganya itu? Baik-baik sajakah atau masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan tentang ini? Silakan. Oke. Ya, kelompok median ya. Mangga. Jadi yang bisa kita hubungkan itu sekarang udah nyari median sama modus. Nah itu tuh kita bisa gambarin ke sentral tendensi Bu. Jadi kayak grafik kartesius yang bentuknya kayak kurva. Nah, misalkan kalau udah bentuk kurva tuh nilai tertingginya itu nilai modus karena sebaran data paling banyak Bu. Kalau median itu sebaran data di tengah-tengah. Kalau rata-rata atau median itu persebaran data di bawah yang jadi ke bawah gitu. Di dasarnya. Ngerti nggak apa yang diomongin barusan? Kan dia ngomongnya gini-gini ya. Nah, ngerti nggak itu kan kurvanya kayak gimana kira-kira? Apa kayak gimana kurvanya tuh? Nggak tahu ya kalau kurvanya tuh Nggak, maksudnya itu yang disebut dengan katanya tadi apa kurva? Sentral tendensi. Sentral tendensi. Nah, Ibu cuma gini aja, Ibu ngebayangin aja nggak akan betulin. Itu namanya kurva normal. Nanti kita akan belajar setelah ini adalah tentang kurva normal. Nah, di situ nanti kita betul yang dikatakan tadi. Jadi titik-titiknya itu ya akan mempengaruhi bentuk si kurva normal tadi itu yang dibicarakan. Kira-kira ada yang menambahkan satu lagi? Ini ada dari kesimpulannya nanti ada. Kalau dia lebih besar, dia ke kanan atau ke kiri ya kira-kira ya gitu. Miringnya ke kanan atau ke kiri. Nah, ini yang harus dibicarakan juga. Kira-kira bagaimana? Kalau dia mean-nya lebih besar daripada median dan modusnya, kira-kira si kurvanya, kalau tadi kan di tengah-tengah katanya ya, tadi tengah-tengah. Sekarang kalau lebih besar mau ke kiri, mau ke kiri mana nih? Kiri saya ini, ke kiri atau ke kanan gitu. Gimana kesimpulannya? Bisanya tahu tentang jawaban tadi. Itu udah betulnya jawabannya. Itu dia akan merupakan kurva yang di titik-titik tertentu dia mendekati. Ada yang mau menjawab? Kalau distribusinya miring ke kanan, berarti mediannya itu lebih besar daripada median. Lalu mediannya juga lebih besar daripada modus. Jadi yang terkesannya itu median, lalu median, lalu modus itu kalau miring ke kanan. Ya, betul. Lalu kalau misalnya miring ke kiri, sebaliknya Bu. Jadi yang terbesar
datanya itu modus, kalau media, kalau yang paling kecil itu kalau berubahnya miring ke kiri. Masih bingung dengan Mian? Nanti kan kita sudah mencoba ya dari pembahasan soal-soal itu bagaimana menerapkan rumusnya. Nah, sekarang kita sudah paham apa yang sebenarnya terjadi, kenapa gitu ya kita gunakan. Jadi pantas saja kalau di dalam dia termasuk statistik diferensial deskripsi ya. Jadi dia termasuk untuk penghitungan data bagaimana posisi data itu sebenarnya. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari bisa memberikan contoh nggak? Dalam kita apa sih fungsinya Mian itu? Apa fungsinya median itu? Untuk apa sih gitu? Untuk apa sih sebenarnya dicari? Ya. Mian bisa buat nyari nilai rata-rata kelas, terus bisa juga buat nyari nilai rata-rata harga. Median bisa lihat range harga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat nggak ini Mian ini, si Mian ini? Ya. Contoh, masuk ke perguruan tinggi ke UPI misalkan, ya kan? Nilai rata-ratanya segini, sedangkan batas kita di mana? Kita posisi kita ada di mana? Ya. Jadi kita bisa tahu nilai siswa kita, kok siswa kan kalian juga mahasiswa ya. Pokoknya ada nilai kita lah. Nilai matematik kita atau nilai apa saja, saya rata-rata di kelas itu adalah 70 atau 60. Berarti saya ada di mana nih? Saya termasuk di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Bagaimana dengan median? Median, kelompok median. Apakah bisa ditentukan untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa? Enggak? Misalkan kita lagi belanja misalkan di pasar, terus kita cari-cari harga, kita bisa tahu harga yang tengah kita bakal ambil itu gimana. Tergantung duit ya. Ya. Jadi kita mikir ya, oh kita tuh bisa nggak sih mengambil yang batasnya di atas itu. Kita tahu kalau median tengah-tengah, nah itu ya banyak sekali contoh mungkin ya. Jadi Anda mencari hal-hal yang mungkin bisa membuat kita lebih baik dengan punya data seperti ini. Modus, gimana modus? Kalau modus itu bisa juga dari nilai, misalnya di kelas itu nilainya itu kebanyakan yang dapat nilai 90, jadi kita bisa tahu kebanyakan di kelas itu ada siapa aja yang nilainya yang nerima nilai segitu. Misal di kelas itu ada 5 orang nilainya 90, sisanya di bawah 5 orang itu nilainya di bawah itu. Jadi kita tahu. Oke. Paham? Dari sebenarnya barusan itu adalah Ibu memancing saja untuk Ananda itu semua membuat kesimpulan. Nah, kalau kita sudah punya kesimpulan seperti itu dan kita sudah punya rumus seperti itu, sulitkah kita untuk menentukan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, tinggal kita punya data. Nah, apa implementasinya? Anda kan kelas 2, S2 pedagogik nih ceritanya. Artinya nanti dalam penelitian, dalam membuat tesis, itu kalau lanjut itu kita data-data seperti ini akan kita gunakan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang regresi. Regresi itu nanti bagaimana hubungannya, bagaimana ini. Kita akan menggunakan data-data ini. Mulainya dari kita tahu dulu berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya. Begitu ya. Oke ya, semangat ya untuk minggu depan. Kita mau belajar lagi tentang lanjutan ini. Oke. Ada lagi? Sekali lagi Bu buka pertanyaan? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya ya. Cukup ya. Ya itu mungkin yang bisa kita hadapkan. Nah ada satu sih yang Ibu ingat. Ini data ini bisa dicari dengan cara barusan adalah dengan cara manual. Kira-kira dengan cara ini pernah melakukan nggak dengan cara Excel atau ada satu lagi yang disebut dengan SPSS? Oke, menarik nggak ini untuk ke depan kita belajar statistik? Menarik. Mudah-mudahan ahli statistik ya semuanya. Amin. Itu saja mungkin dengan mengadakan ini silahkan Anda semuanya itu ada soal untuk sebagai evaluasi, silahkan dilanjutkan. Ibu kasih waktu sedikit lah, 3 menit atau 4 menit melanjutkan tadi yang belum selesai, itu sebagai penilaian proses kita hari ini. Oke, sudah selesai, nanti bisa dilanjutkan, itu sudah dikerjakan semua. Alhamdulillah kita hari ini sudah menuntaskan pertemuan yang keempat dengan
topik ukuran pemusatan data. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya untuk kita semuanya dan diterapkan dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan anak-anak semua pulang dari sini sehat semuanya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.